hanya mengejar pemahaman individu, menjadi seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada bangsa dan masyarakat. Salah satu peran mahasiswa ialah menjadi social control. Social control berarti bahwa mahasiswa memiliki kontrol sosial atas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Diponegoro memberikan wadah bagi mahasiswanya untuk menjadi social control melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata merupakan suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Saya Alifia Reski. Saya Almaida Habibah. Saya Katia Saramdania Giltar. Saya Sabrina Zahara, Mahasiswa Universitas Diponegoro peserta KKN Tim 2 Undip periode 2021-2022. Universitas Diponegoro adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang terletak di Tembalang dan Peleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro atau yang sering disebut Undip memiliki 11 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan Fakultas Psikologi, serta 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana. Kegiatan KKN tahun ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, program anti narkoba, dan pencegahan stunting. Tema tersebut berkaitan dengan permasalahan yang masih terjadi di Kelurahan Grogol Selatan. Kelurahan Grogol Selatan merupakan satu dari 6 kelurahan yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kelurahan Grogol Selatan juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Grogol Utara, Cipulir, dan Kebayoran Lama Utara. Setiap wilayah memiliki masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan, serta ancaman yang belum diantisipasi akan menjadi suatu permasalahan di sebuah wilayah. Beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah Grogol Selatan ialah masih terdapatnya balita yang menderita gizi buruk dan stunting. Umumnya, masalah ini terjadi karena masyarakat yang sulit untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari karena keterbatasan ekonomi, khususnya kebutuhan pangan bergizi. Selain itu, terdapat juga potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena adanya permasalahan seperti kurangnya sumber daya manusia, waktu, serta dana di wilayah Grogol Selatan. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia membuat masyarakat harus selalu menjaga kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun mental. Pandemi COVID-19 juga menuntut masyarakat untuk menggunakan media sosial dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini berdampak pada maraknya berita-berita hoax yang umum terjadi di lingkungan warga, sehingga perlu diwaspadai. Minimnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai surat izin berusaha membuat sebagian UMKM di wilayah Grogol Selatan belum memiliki surat izin. Hal-hal inilah yang melatar belakangi kami dalam menyusun program kerja KKN di Grogol Selatan. Masyarakat di wilayah Grogol Selatan terbilang sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu PKK seperti Posyandu, kelompok tani, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk menyejahterakan lingkungan keluarga. Kader-kader PKK yang terdapat di Grogol Selatan bersedia untuk membantu warganya dengan sepenuh hati, seperti membantu para orang tua yang memiliki anak penderita stunting maupun gizi buruk. Kelompok tani atau Poktan juga berpotensi untuk dikembangkan. Para kader rutin menanam berbagai jenis tanaman seperti pakcoy, bawang, kangkung, dan terong yang nantinya akan dibagikan untuk para warganya. Selain itu, wilayah ini memiliki ciri khas yang juga dijadikan peluang usaha oleh masyarakatnya, yaitu bunga telang. Masyarakat RW 05 Grogol Selatan mengolah bunga telang menjadi minuman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Masyarakat Grogol Selatan membutuhkan dukungan dari mahasiswa Undip dalam mengembangkan wilayahnya untuk bergerak lebih maju. Program kerja yang dilaksanakan oleh tim KKN kami terdiri dari program multidisiplin dan monodisiplin. Program kerja multidisiplin kami terdiri dari 2 program. Yang pertama adalah program pencegahan stunting yang bertajuk Life Without Stunting. Alasan kami memilih program ini karena masih terdapatnya permasalahan stunting yang terjadi di Kelurahan Grogol Selatan. Program ini juga sesuai dengan tema KKN yang diusung oleh P2KKN dan Universitas Diponegoro. Program Life Without Stunting terbagi menjadi 2 kegiatan.
Kegiatan pertama merupakan kegiatan sosialisasi mendasar tentang stunting yang terlaksana pada tanggal 25 Juli 2022 di Sekretariat RW 05 Grogol Selatan yang berbarengan dengan kegiatan Posyandu. Sosialisasi dilakukan menggunakan media poster yang meliputi bahasan dari disiplin ilmu masing-masing mahasiswa. Setelah melakukan sosialisasi, kami memberikan souvenir berupa beberapa jenis makanan sebagai bentuk upaya kami dalam membantu pencegahan stunting di Kelurahan Grogol Selatan. Kegiatan kedua merupakan kegiatan kolaborasi dengan Puskesmas dan Kelurahan Grogol Selatan, yaitu inovasi pengolahan bayam menjadi puding sebagai makanan pencegah stunting yang terlaksana pada tanggal 5 Agustus 2022 bertepatan dengan kegiatan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional di RW 05 Grogol Selatan. Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi pembuatan puding bayam dan pembagian puding bayam kepada anak penderita stunting serta ibu-ibu PKK Kelurahan Grogol Selatan. Program multidisiplin kami yang kedua adalah program sosialisasi pemanfaatan bunga telang yang terlaksana pada tanggal 23 Juli 2022 di rumah salah satu warga RT 07 RW 05 Grogol Selatan. Program ini dipilih karena bunga telang merupakan salah satu potensi yang dikembangkan oleh warga setempat. Kami, mahasiswa tim KKN Undip, membantu mengupayakan inovasi bunga telang sebagai modifikasi pangan, yaitu pemanfaatan bunga telang pada pembuatan nasi biru. Program ini terdiri dari sosialisasi manfaat mengonsumsi bunga telang, cara pembuatan nasi biru dari bunga telang, cara pemasaran produk, serta perizinan usaha dan pembagian nasi biru bunga telang kepada warga setempat yang hadir. Selain itu, terdapat program kerja monodisiplin kelompok kami yang mengacu pada prinsip SDGs. Program kerja monodisiplin Alivia Reski yang pertama adalah program sosialisasi olahan susu fungsional atau yogurt sebagai upaya pengendalian wabah COVID-19 yang terlaksana pada tanggal 30 Juli 2022 di salah satu ruang terbuka di RT 10 RW 05 Grogol Selatan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs nomor 3, yakni kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Program kerja kedua ialah sosialisasi teknik pengawetan pangan sebagai usaha konsumsi pangan yang sehat yang terlaksana pada tanggal 25 Juli 2022 di Posyandu Singkong 2 RW 05 Grogol Selatan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs nomor 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Terdapat dua program kerja monodisiplin yang dilaksanakan oleh Almeida Hafifah, yaitu program psikoedukasi stres dan cara penanganannya, serta program psikoedukasi hipertensi dan pengaruhnya pada kualitas hidup, yang masing-masing terlaksana pada tanggal 23 Juli 2022 di rumah salah satu warga RT 7 RW 5 Grogol Selatan. Kedua program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs nomor 3, yakni kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Program kerja monodisiplin Kantiesa Ramadhania Hilkar yang pertama adalah program sosialisasi kebersihan lingkungan pengolahan pangan bagi UMKM berdasarkan Sanitation Standard Operating Procedures atau SSOP yang terlaksana pada tanggal 21 Juli 2022 secara door-to-door ke 10 UMKM yang terdapat di RT 03 RW 05. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs nomor 6, yakni air dan sanitasi bersih, dan nomor 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Program kerja kedua adalah program sosialisasi berbagai olahan minuman peningkat imun dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang terlaksana pada tanggal 30 Juli 2022 di salah satu ruang terbuka RT 10 RW 05 Grogol Selatan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs nomor 3, yakni kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Program kerja monodisiplin Sabrina Zahara Nurrahma yang pertama adalah program penyuluhan edukasi mengenai berita hoax yang terlaksana pada tanggal 30 Juli 2022 di salah satu ruang terbuka RT 10 RW 5 Grogol Selatan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs nomor 16, yakni perdamaian, keadilan institusi kuat. Program kerja kedua adalah program edukasi perlindungan hukum bagi UMKM yang terlaksana pada tanggal 24 Juli 2022. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs nomor 17, yakni kemitraan untuk mencapai tujuan. Pesannya anak-anak pada senang,
kakak-kakak bisa datang kemari. Meskipun nanti kakak sudah selesai, kakak boleh datang lagi kemari. Semoga kakak-kakak berhasil ya. Dan jangan lupa dengan paut singkong. Kesan dan kesan selama ada mahasiswa Undip yang sedang KKN di Grogol Selatan, khususnya di Puskesmas ya, mereka turut serta membantu dalam proses pencegahan stunting, terus ikut turun door to door ke balita yang stunting, mereka membuat modifikasi seperti puding bayam untuk meningkatin hemoglobin, karena bayam itu kan salah satu sumber zat besi. Nah, mereka juga ikut membantu dalam proses modifikasi S1 sama biskuit yang ada di Puskesmas. Semoga berhasil. Pesannya semoga lebih aktif lagi turun ke masyarakat. Nanti setelah lulus juga bisa mengembangkan ilmunya di masyarakat lebih nyata. Terima kasih Grogol Selatan.